Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, akhir-akhir ini Indonesia menjadi sorotan berita dunia. Bukan karena berita besar yang pernah kita bayangkan, tetapi ada sebuah peristiwa yang mungkin bagi sebagian orang biasa saja, tetapi bagi dunia itu luar biasa. Apa berita yang menggemparkan hari ini? Ketika ada 6 orang yang menjadi pengawal Habib Rizik ditembak oleh polisi dan seluruh mereka dinyatakan meninggal. Bahkan kalau Bapak lihat hari ini ada berita yang dituliskan oleh Guardian dari Inggris, atau bahkan yang menarik lagi ada Jerusalem Post dari Israel, atau mungkin Associated Press atau Reuters. Seluruh berita dunia itu menyoroti apa yang terjadi hari ini. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia, ada berita yang lebih besar sebelumnya dari itu. Apa berita besar itu? Pertama, kasus korupsi yang menimpa 2 orang menteri kabinet kerja yang baru berusia 1 tahun. Pertama, kasus yang melibatkan Edi Prabowo di dalam menteri KKP yang ketika itu menelap dari hasil penjualan anak udang atau lobster. Yang lebih parah lagi ketika itu adalah apa yang terlakukan di Menteri Sosial, yakni Pak Juliardi Peter Batubara, yang mengkorupsikan dana bantuan sosial itu sebanyak 17 miliar. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Mengapa begitu besar? Karena pesan Presiden dan juga Menteri Koordinator Hukum dulu mengatakan, siapa yang mencuri uang yang namanya bantuan sosial, maka mereka akan dihukum mati. Kita menunggu kematiannya saja Pak, entah iya atau tidak. Nah subhanallah, apa yang terjadi? Tidak hanya itu, pada awal-awal Desember kemarin ada berita yang menggemparkan kita. Orang-orang Papua, Beni Wenda mendeklarasikan bahwa Papua berpisah dengan Indonesia di Inggris. Bahkan kalau Bapak ingat lagi, peristiwa Kongres GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang ke-17, yang ke-27. Mereka mendeklarasikan menyetujui bahwa Papua itu berpisah dengan Indonesia. Subhanallah. Ketika itu pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kita sedang mendengungkan bahwa memiliki radikalisme yang harus diberantas. Bahkan kita mendengungkan NKRI itu harga mati. Tapi pada yang saat itu Papua bergejolak, orang-orang mendukung Papua, dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, lantas ada peristiwa kematian yang seperti ini. Maka jangan heran kalau ada orang mengalihkan, jangan-jangan ini mengalihkan isu karena memang pemerintah tidak berdaya menghadapi apa yang terjadi saat ini. Tetapi apapun resikonya Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa media dunia hari ini menyoroti hal sedemikian? Karena perlu kita pahami, ada sebuah klausul tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terberat adalah ketika polisi menembak orang sipil. Itu masalahnya Pak. Bapak masih ingat tahun kemarin ketika George Floyd dari Amerika Serikat, orang Amerika yang dipelintir kepalanya oleh polisi kemudian mati, kemudian membuat kacau Amerika. Mengapa? Karena orang Amerika itu menghargai setiap nyawa. Apa yang terjadi? Itulah yang mengantarkan Trump akhirnya harus tukuk lutut di bawah jebidan dan dinyatakan kalah menjadi presiden Amerika untuk periode kedua. Salah satunya penyebabnya tidak menegakkan masalah hak asasi manusia. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang terjadi. Kita sudah mendengarkan seluruh informasinya. Saya yakin apa yang disampaikan oleh polisi, tapi juga yakin dengan apa yang disampaikan oleh FPI. Itu yang membuat Ebo Panjang, Pak. Apa yang disampaikan polisi sesuai dengan kronologisnya. Kemudian apa yang disampaikan FPI berbeda jauh 180 derajat. Maka saya lebih setuju apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan seluruh ormas, kemudian LSM yang bergerak di dalam bidang hak asasi manusia. Malam tadi kita mendengarkan ada yang namanya Kontras, ada LBH Jakarta. Mereka bukan tidak percaya sama polisi, tapi kita memiliki beberapa peristiwa yang hampir sama. Tahun 2015 ada peristiwa Jakarta yang melibatkan LBH Jakarta. Kata polisi yang ditembak mati itu karena melawan. Tapi setelah diusut oleh HAM, apa yang terjadi? Anak itu ditarik sama-sama oleh anggota polisi di dalam polsek itu, kemudian azab dan dia mati. Dia katakan melawan. Tapi apa yang terjadi Pak? Yang ditangkap, yang dihukum, yang keroco bawah itu aja. Mereka pun dihukum ringan. Orang hilang nyawanya. Maaf, di dalam Islam pun tidak boleh kita menghilangkan nyawa orang tanpa sebab yang jelas. Maka subhanallah, sementara FPI menginikan, maka kita setuju apa yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah tadi, katakan harus dibuat suatu tim yang namanya tim pencari fakta, kemudian mereka lah yang akan mengumpulkan apa yang terjadi, dan itulah hasil final yang akan diterima. Barulah kita akan mungkin mengatakan apakah polisi yang benar atau FPI yang betul.
Karena saya lihat hari ini ada dua media, Pak. Media streaming, TV itu lebih banyak menjadi corong pemerintah. Tapi kalau media sosial, apa yang apa tuli itu yang mau tengok. Lebih tidak yakin dengan apa yang di polisi, dan mereka lebih yakin terhadap apa yang terjadi FPI. Tapi juga harus diakui masyarakat banyak menyebarkan hoak. Tadi saya baca ada dari kumpulan alumni IAIN bahwa orang-orang yang meninggal itu setelah dimandikan ulang, kukunya dicabut, badannya terbakar. Tidak ada itu sama sekali. Ada orang menambah-nambah masalah yang ada saja labore, Pak. Jangan ditambah-tambah juga lagi. Wah, macam sebenarnya ini, maka saya koping maaf. Yang begini ini nggak perlu dikembangkan. Apa yang terjadi? Kita ini kalau chaos, Pak, ada orang membuat perontakan, kita selesai, yang rugi kita. Tidak ada yang paling dirugikan. Kalau Bapak maaf, bacalah kembali sejarah peradaban Islam di Indonesia. Maaf, yang pertama kali menteriakkan kemerdekaan dan setuju Indonesia merdeka itu umat Islam. Yang agama lain itu hanya menikmati setelah kita merdeka. Baca sejarah. Orang-orang Nasrani nggak pernah menginginkan ini merdeka, Pak, karena dia berada di bawah ketiak penjajah. Yang rugi kita. Tapi maaf, menghargai nyawa orang itu sangat dihargai. Ada sebuah peristiwa yang terjadi zaman Rasulullah ketika Rasulullah mengirimkan para sahabat pergi ke Huraqah, sebuah daerah yang ketika itu menjadi perlawanan, yang termasuk sahabat yang berangkat itulah Sa'ad, berperang dari pagi, Pak, sampai masa yang lama. Terakhirnya orang-orang Huraqah itu terdesak, kemudian mundur. Ada salah satu di antara mereka yang berhadapan dengan Sa'ad. Ketika berhadapan dengan Sa'ad, begitu mau dipukul, dia mengatakan la ilaha illallah. Kemudian Sa'ad tetap memancungnya dan dia mati. Berita itu sampai kepada Rasulullah. Besoknya Rasulullah bertanya, dipanggilnya Sa'ad, ke sini kamu. Ataqtulahu indama qala la ilaha illallah. Ya Sa'ad, apakah engkau membunuh dia padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Iya Rasulullah, karena saya yakin dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut mati. Dia itu tidak ikhlas, dia hanya takut saya bunuh, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berkali-kali Sa'ad meyakinkan Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Sa'ad? Apa kau bisa membelah apa yang ada dalam hatinya? Dan engkau, kata Rasulullah, akan bertanggung jawab terhadap Allah apa yang kau lakukan kepada orang itu. Subhanallah. Maka dalam Al-Quran itu juga demikian. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadan fil ard. Barang siapa yang, kata Allah, membunuh orang lain padahal dia tidak membunuh atau membuat kerusakan di dunia ini, maka maaf, resiko yang ia tanggung itu luar biasa. Termasuk yang diungkapkan dalam hadis itu, membunuh seorang muslim itu lebih berharga daripada dunia dengan segala istri. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, nyawa itu berharga. Maka dalam usul fiqh ada yang disebut al-khamsatut daruriyah, 5 hal yang sangat fundamental. Salah satu dikatakan yakni masalah hidup. Orang nggak boleh membunuh. Ada yang membunuh dengan sengaja, atau maka maaf, orang yang lalai. Contoh lalai, Bapak membawa kendaraan dengan laju, kemudian nyeberang, orang ketabrak, Bapak nggak boleh lari. Bapak telah membunuh, walaupun penyebab kematiannya bukan disengaja, tapi bertanggung jawab di akhirat. Apalagi membunuh orang begitu banyak, satu saja. Dunia ini lebih disukai hancur ketimbang membunuh satu orang mukmin, apalagi membunuh 6 orang. Sampai lagi dialog hari ini luar biasa. Tadi malam saya masih menikmati dialog dalam sebuah televisi. Apa dikatakan? Jangan disampaikan orang yang 6 itu mati syahid, itu menjadi provokasi. Loh, apa salahnya? Jangan dikatakan itu imam besar, itu panggil sajalah Rizik. Terserah orang nak panggil kita mau apa, terserah kita lah. Nak dipanggil Kodrun, nak pirang onggay, kan orang urusan. Tapi maaf, ini harga. Maka hari ini apa? Kalau orang tidak lagi bisa memberikan jaminan hidup sama orang lain, ini berbahaya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tadi di awal katakan, mengapa dunia itu memberikan perhatian? Karena yang mati itu sipil. Di mata HAM itu, kalau ada orang sipil yang mati di tangan polisi, itu sesuatu pelanggaran HAM berat. Karena harusnya polisi hadir di tengah masyarakat, bukan untuk menakuti masyarakat, tapi mengayomi kita masyarakat ini, Pak. Setuju? Wah, semangat kali, Pak. Kita harus, Pak, mengayomi sesuai, Pak, melayani dan mengayomi, bukan menakutkan. Tapi
Tapi kadang-kadang maaf, bapak salah juga, nampak polisi tagak tapi jalan, pasti bapak takut karena bapak tidak punya SIM. Itu juga salah bapak. Subhanallah, kita ini butuh polisi, tidak ada yang tidak butuh. Tapi hari ini saya katakan, kita butuh penjelasan itu. Mudah-mudahan terbentuk tim independen. Kalau tim independen selesai, itulah keputusan yang dijadikan. Negeri ini tidak boleh kacau. Hari ini luar biasa. Hoak-hoak yang ada, abaikan. Jangan dibagikan, diserkan. Karena maaf, kita tidak mengerti banyak apa yang terjadi. Saya setiap detik update, Pak, apa yang terjadi hari ini. Bagaimana mereka memandikan ulang. Bagaimana mereka telah dikuburkan. Luar biasa. Tadi mungkin dari tadi malam ada penjemputan jenazah. Itu luar biasa. Kita berkabung, mudah-mudahan ya mereka yang 6 itu menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap mudah-mudahan bangsa ini lebih damai dari sekarang. Mudah-mudahan cukup ini yang sekali kita cinta bangsa ini, Pak. Tidak ada yang ingin bangsa ini bubar, karena kita orang-orang beriman mesti mempertahankan persatuan ini. Mudah-mudahan bapak-bapak siap menjadi yang terbaik bagi bangsa yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.